Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula hormati jamaah subuh Majlis Ta'lim Nurul Falah, alhamdulillah wa syukurillah sampai dinten niki kula lan panjenengan saged berjamaah dan mengikuti kuliah subuh. Semoga ini adalah sebagai langkah kita untuk mendapatkan keberkahan dalam menjalani hidup. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsarin fil khalaiqu tahsyuru. As-sabi'at wa syu'batu as-sabi'atu utawi bagian as-sabi'atu kang kaping 7 al-imani as-syu'batu sabi'atu al-iman iku bil qadari iman kelawan qadar. Berarti qadar itu ya qada dan qadar. Bi anta taqida kelawan gambare yen to nekadaken sapa si wong anallaha ing setune Allah taala iku aujada mujudaken sapa Allah subhanahu wa taala al asya'a ing pira-pira perkara ala tobakima ing atase tingkatane barang sapa kang wis dingin bi kelawan ma opo ilmune Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan yang nomor 7 itu adalah iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir. Yang dinamakan qada itu adalah rencana Allah yang sudah ditulis sejak zaman ajali. Kayak misalnya setiap bayi yang ada dalam kandungan, ya itu sudah dicatat qadarnya, sudah dicatat takdirnya. Misalnya umurnya berapa tahun, nanti jenisnya apa, terus dia akan hidup di mana, itu sudah dicatat. Jadi sudah dicatat oleh Allah. Itu namanya qada. Jadi qada itu yang sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Tetapi qada itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah yang ketahuan itu setelah terjadi. Kalau setelah terjadi itu disebut sebagai takdir. Jadi sesuatu yang diketahui yang terjadi maka dalam kehidupan kita, maka itulah disebut sebagai takdir. Jadi takdir itu tidak ada yang tahu kecuali setelah peristiwa itu terjadi. Kayak misalnya jenis kelamin, ya itu tidak akan bisa dirubah. Orang ketika misalnya lahirnya itu seorang laki-laki, kemudian dia tidak meyakini dirinya itu laki-laki, kurang pede, kemudian berusaha untuk dirubah alat kelaminnya dan gayanya, ya ini sudah menyalahi aturan. Kan ada kan orang yang seperti itu. Itu berarti dia berusaha untuk merubah takdir. Takdir itu tidak akan bisa berubah. Karena kalau orang sudah diciptakan laki-laki, dia tidak akan bisa melahirkan. Meskipun dioperasi, diganti alat kelaminnya, nggak akan bisa melahirkan. Ya, jadi dalam Islam itu yang tidak boleh untuk merubah apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau ya perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Berbeda dengan rezeki. Rezeki itu bukan takdir. Sebelum kita dapatkan, berarti itu belum istilahnya takdir. Makanya dalam mencari rezeki kita harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin
sekuat mungkin, semampu mungkin, sesemangat mungkin, seoptimis mungkin. Lah nanti setelah dijalankan, kemudian hasil, lah itulah yang disebut sebagai takdir. Makanya ketika kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itulah takdir harus kita terima dengan tulus ikhlas. Kalau kita bisa menerima dengan tulus ikhlas, apa-apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang disebut sebagai mensyukuri nikmat Allah. Orang kalau sudah bisa mensyukuri nikmat Allah, maka ia akan selalu ditambah kenikmatannya. Maka orang yang terbaik ya, itu adalah orang yang sudah tidak pernah memiliki keinginan, orang yang sudah tidak pernah berdoa untuk hal yang baik pada dirinya, tapi ia selalu mensyukuri dan menikmati apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ini kalau orang sudah seperti ini, itu tingkat keimanannya itu sudah melebihi dari tingkat keimanan yang lain. Jadi sudah di atas rata-rata. Dan orang yang punya keyakinan semacam ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, ia selalu menikmatinya, mensyukurinya. Ini dia keimanannya tidak akan turun, tapi al-imanu yazidu wa yazid. Jadi keimanannya semakin hari semakin meningkat dan meningkat. Kalau orang sudah punya keimanan meningkat dan meningkat, ini adalah orang yang pasti hidupnya telah merasakan kebahagiaan. Dia sudah tidak membedakan lagi apakah itu kesengsaraan, penderitaan, kebahagiaan, sudah tidak peduli dengan itu. Yang penting dia berusaha menikmatinya. Ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, dia biasa-biasa saja. Dan ia hidup ya sederhana mungkin, biasa, tidak berlebih, seperti biasa. Dan ketika dia mendapatkan peristiwa yang tidak disukai, ya dia biasa-biasa saja. Karena semua yang terjadi dalam kehidupannya ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dalam berpuasa ini dalam rangka untuk mencapai tingkatan iman yang seperti itu. Iman yang kita sudah biasa saja. Tidak ada yang merasa misalnya, biasalah. Hidup ini kan biasa. Tidak ada yang aneh. Apapun yang terjadi di alam semesta ini tuh nggak ada yang aneh, biasa-biasa saja. Misalnya ada orang yang ternyata dia menjadi orang yang begitu sukses menjulang tinggi, atau Jokowi jadi presiden, biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih. Karena semuanya memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menerima dengan tulus ikhlas kenyataan hidup yang kita alami. Itu. Orang yang sudah seperti itu sakit, ia akan lebih cepat sembuh. Tidak punya duit, dengan sendirinya ditambah rezekinya. Itu makanya tingkatkan, mangga puasa kita saat ini harus bisa meningkatkan iman kita semakin tinggi, kuat dan semakin melejit. Nah itu intinya takdir itu seperti itu ya. Jadi tidak bisa orang mengatakan, udahlah saya ini sudah takdirnya orang tuanya miskin, ya paling saya juga miskin. Ya itu bukan takdir. Kenapa? Ya karena apa yang sudah tercatat di Lauh Mahfud itu masih bisa dirubah gitu. Apa yang bisa merubah catatan Allah yang ada di Lauh Mahfud? Satu, doa orang tua. Iya, doa orang tua ini bisa merubah dengan begitu mudah. Satu, terus kita punya harapan, sering berdoa. Maka banyak-banyaklah doa. Dengan banyak-banyak doa, maka catatan-catatan yang sudah ada di Lauh Mahfud itu akan berubah. Pada satu saat ini ada ceritanya begini dalam hadis qudsi. Jadi ada orang tua punya anak laki-laki. Catatannya begini. Anak ini nanti umur 20 meninggal. Hidupnya miskin, melarat, sengsara.
orang tuanya perempuan ini karena janda ya, suaminya sudah meninggal, setiap malam itu bangun berdoa kepada Allah. Kemudian meskipun dia itu orangnya awam, nggak ngerti agama, doanya juga dengan bahasa yang dia tahu, bahasa Jawa lah. Akhirnya apa? Akhirnya begini, doanya itu tembus ke langit, sehingga malaikat itu di kampung langit itu ribut dengan doa orang tua itu. Kemudian apa? Geger malaikat, akhirnya apa? Lapor kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, ini ada orang suaranya menggema di alam langit. Coba lapor kepada Allah. Iya, barang setelah lapor kepada Allah, ya Allah, ini ada orang yang setiap hari doa sehingga suaranya ini membuat bising, membuat kita tidak bisa tidur, kata malaikatnya. Apa ini? Coba dilihat, kata Allah, catatannya di ini. Catatannya dia ini anaknya meninggal umur 20 tahun, terus dia bukan jadi orang yang sukses, orang yang menderita. Terus apa doanya? Dia mintanya anaknya menjadi anak yang sukses dan dia umurnya panjang. Terus kata Allah, sudah, hapus itu catatan di Lauh Mahfuz, diganti. Dia umurnya panjang dan hidupnya sukses. Nah, jadi doa itu bisa mempengaruhi, terutama doa orang tua. Makanya yang masih punya orang tua, sering-seringlah ziarah, bersilaturahmi ke orang tua, cium tangannya, kalau bisa kakinya dielus, dipijiti. Itu ketulusan orang tua ini yang akan membuka rezeki kita, membuka kehidupan kita semakin lebih nikmat. Nah itu ya, itu ada dalam sebuah hadits qudsi. Tadi manakah? Al-imanu bil qadari bi an ta'taqida anna Allah ta'ala awjada al-ja'ala tubaqi ma tubaqu bi ilmi ta'ala. Fajami'u af'alil khulqi bi taqdirlahi ta'ala. Seluruh kegiatan apa yang ada di alam semesta itu telah ditetapkan oleh Allah. Bukan, nggak usah heran, nggak usah bingung, semuanya sudah ada. Fayambahi lil insani ayyardo bikulli ma yajri bi al-qada'u. Maka apa-apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, ya udah kita terima saja, kita nikmati saja. Karena seluruh yang terjadi di alam semesta ini termasuk dalam kehidupan kita, itu ya sudah yang terbaik apa adanya. Dan kita tidak akan bisa mengelak. Ya kita banter-banternya yaitu selalu berdoa agar kita hidupnya bahagia dunia akhirat. Malapetaka dan bencana terhindar dari kehidupan kita. Ini itu kan yang terpenting dalam hidup. Wa yuhka anisyahi Afif Fuddin Az-Zahid annahu kana bi Misra fabalahu ma waqa'a bi Baghdad min qatil kufari lil muslimina. Pada satu saat ini ada Syekh Afifuddin Az-Zahid. Az-Zahid itu orang yang hatinya tidak terikat dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Hatinya ya, bukan fisiknya, bukan badannya. Kalau badannya kan kita juga, Rasulullah juga makan, berarti kan butuh hal yang terkait dengan urusan dunia. Tetapi kalau zahid itu adalah orang yang hatinya, amalan hati, tidak terikat dengan urusan dunia. Ya nabi, para rasul, para wali, itu zahid, tidak terikat kehidupannya dengan urusan dunia. Lah orang yang sudah semacam ini orang yang sudah peduli dengan kehidupan dunia. Tapi Allah menjanjikan pasti dia diajarikan orang di atas rata-rata, sukses gitu, dalam bidangnya masing-masing. Gitu. Kayak nabi itu kan punya bidang masing-masing. Yaitu ya seperti itu. Diceritakan seperti itu. Afifuddin ini adalah orang Mesir. Kemudian dia tidak memiliki keinginan. Ternyata apa? Ternyata dia dengan sendirinya sampai ke daerah Baghdad.
Baghdad itu Irak, jadi beda Irak dan Mesir. Dan ternyata setelah dia sudah sampai ke Baghdad, terjadi kerusuhan. Orang-orang kafir itu membunuh orang-orang muslim. Atau dalam istilah dulu disebut sebagai perang salib lah. Sehingga apa? Terjadi keributan antara Islam dan kafir. Hatta khurujtu bi Baghdad salasa sinina wa nisfa sanatin bi khalifatin. Dia sampai berdiam diri di Baghdad selama 3 tahun setengah. Dan selama 3 tahun setengah itu, wa min ta'liqil kufari al-masakhifa fi a'nail kilabi wal qawhum kunta la'imata fi dajlati hatta sorot kal jasri tamurul khairu alaiha fa angkaru. Setiap hari terjadi kitab-kitab para ulama itu dibawa oleh anjing, tidak atasnya anjing, dibuang di sungai Tigris, sungai Mesir. Sehingga apa? Kitab-kitabnya itu menjadi jembatan, dihancurkan seluruh kitab-kitab yang Islam kitab yang kelihatannya ini adalah berbeda dengan ajaran Kristen itu dibuang semua oleh kerajaan saat itu pada saat perang salib itu. Tetapi kitab-kitab yang bagus yang mendukung keilmuan orang-orang Nasrani itu diboyong semua itu. Sehingga orang Islam itu kitab-kitabnya keilmuannya menjadi hilang. Itu gara-gara itu diambil semua. Lah setelah itu, setelah kitab-kitabnya dibawa semua dibuang ke sungai sehingga kitabnya itu bisa menjadi jembatan, fa angkaru dzalika wa qala ya rabbi kaifa hadza wa fihim al-atfalu wa man dzamba lahu faru'a fil manami rajulan wa fi yadi kitabun fa akhudhahu fa idzan fihi adanil baitani min bahril mutaqarrib. Setelah dia melihat kenyataan seperti itu, Syekh Afifuddin ini hatinya merasa ingkar. Begitu hatinya merasa ingkar, aneh. Ingkarnya kenapa? Kitab-kitab yang begitu hebat karangan orang-orang Islam dibuang begitu saja dan Allah diam saja. Itu. Merasa ingkar seperti itu. Ketika Syekh Afifuddin itu merasa ingkar dan minta pertolongan kepada Allah, kemudian dia memimpi bertemu dengan seorang laki-laki dan orang laki-laki itu membawa sebuah kitab. Dan ternyata di dalam kitabnya itu ada tulisan Da al-i'tiradu fil Da al-i'tiradu famal amru laka ulal hukma fi harakatil falaki wala tas'alullaha wala tas'al allaha an fi'lihi faman hado lajnata bahrin halaka. Nah, itu ada tulisan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya Syekh Afifuddin itu dengan memahami tulisan yang ada di dalam kitab itu menyadari bahwa ini semua itu adalah rencana Allah dan dibalik dari itu nanti akan ada kekuatan yang lebih hebat yang membangkitkan Islam. Nah, itu. Maka pada kemudian hari turunlah seorang pemuda yang mampu untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ini orang muda yang begitu tangkas, hebat menyelesaikan perselisihan di antara Islam dan Kristen di perang salib. Wasyu'batu as-saminatu utawi iman bagian yang nomor 8 iku al-imanu iman bi annal khalaiqa kelawan sedunya pira-pira makhluk iku yusakuna den giring kabeh jami'an hale sekabehane ba'dal ba'si ing dalam sawise tangi saking alam kubur. Iman yang ke-8 itu adalah kita harus percaya bahwa seluruh makhluk siapa saja yang pernah hidup di alam semesta ini itu akan digiring oleh Allah setelah yaumul ba'as, hari kebangkitan, digiring di mana? Di padang mahsyar.
Jadi manusia semuanya setelah mati, kemudian ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, manusia semua digiring ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu ya wahya ardun baidaun qu'ud dafsafsafin la fiha iwajun wala amatun wala 'alaiha birob birob rotin al-insani. Jadi padang mahsyar itu adalah satu tempat yang begitu luas, yang padang, tidak ada apa-apa, mata tidak akan sanggup melihat batasnya seperti apa. Itu padang mahsyar. Jadi tempatnya itu udah tidak ada di alam semesta ini. Jadi mata nggak bisa melihat. Lurus dan tidak ada apa-apa. Karena lurus dan tidak apa-apa, waru'aha wala wahdatan yan khofidu anil a'yuni fiha bal huwa sa'idun wahidun basitun la tafawutun fihi yusakuna ilaihi zumaron. Jadi seluruh manusia itu digiring ke tempat itu, di tempat yang begitu luas, yaitu padang mahsyar. Wa maratibun nasi fil hasri mutafariqatun. Jadi manusia di padang mahsyar itu berbeda-beda, macam-macam bentuknya, macam-macam tingkatannya, itu beda-beda. Jadi nanti di padang mahsyar itu manusia itu macam-macam. Mukanya bentuknya juga macam-macam. Ada yang bentuknya nanti monyet, anjing, hiri, pokoknya macam-macam lah, ular, manusia itu. Dan juga ada yang beda-beda, tingkatan-tingkatan, memiliki tingkatan. Faminhum ar-raqibu wa huwal muttaqi. Di antara mereka itu ada orang yang di menuju padang mahsyarnya itu naik. Ada yang naik kambing yang pernah dia korbankan, naik sapi yang pernah dikorbankan, dia naik. Ya. Yaitu siapa? Orang-orang yang takwa. Wa minhum almasi ala rijlaihi. Dan sebagian lagi ada orang yang menuju padang mahsyar itu berjalan atas dua kakinya, jalan seperti biasa. Wa huwa qalilul amali. Orang-orang yang amaliyah ibadahnya sedikit. Jadi orang-orang yang amaliyah ibadahnya sedikit nanti itu berjalan menuju padang mahsyarnya itu. Makanya kalau ada sebuah hadis, kalau orang itu kurban, kita nanti pakai binatang kurban itu, ya ar-raqibu itu. Wa minhum almasi ala wajhihi. Sebagian lagi ada yang berjalannya dengan menggunakan mukanya, jadi kakinya di atas, itu muka itu. Macam-macam. Wa huwa al-kafiru, yaitu orang kafir, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala itu nanti di yaumul mahsyar berjalannya dengan menggunakan muka, kakinya di atas. Tsumma yansorifu an-nasu minal muwaqqafi ilal jannati awin nari. Lah, mereka itu pada berjalan menuju surga dan neraka. Jadi di dalam pada pasar itu ada nanti satu Siratul mustaqim yang disebut itu untuk menuju surga dan neraka. Itu nanti ada sebenarnya wa yamuruna 'ala sirati. Jalan ke jalan itu ke Siratul mustaqim, lewat. Setelah jalan ke Siratul mustaqim, fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 7 macam cara jalannya, cara lewat Siratul mustaqimnya. Yang pertama fasodikuna, as-sodikuna wal alimuna wal badala'u wal alimuna wa syuhada wal hujjad wat muti'una wal asuna. Fasodikuna yamurruna ala sirati kal barqil khotib. Orang-orang yang hatinya jernih
ia selalu benar, tidak pernah mengatakan kata-kata yang bohong, jujur, imannya kuat, dia jalan di Shiratal Mustaqimnya itu seperti kalbarqil khotim, seperti kilat, cepat, nyampe. Yang kedua itu adalah apa namanya tadi itu, wal alimuna, orang yang alim ilmunya, orang yang alim ilmunya mengamalkan dan memberikan ilmunya kepada yang lain. Ini nanti berjalan di Shiratal Mustaqimnya itu seperti karihil asib, kayak angin, pasti nyampe kan. Wal badala'u katoiri fi sa'atin yasiratin. Yang ketiga itu adalah wali-wali badal, wali-wali abdal. Wali-wali abdal itu jalannya seperti burung, nyampe ke surga atau neraka, ke surga. Orang Bali ya ke surga. Wasyuhada'u kal farosis sabik yamurruna fi nisfi naharin. Yang keempat itu adalah orang-orang mati syahid. Ini orang-orang mati syahid ini nanti jalannya itu seperti naik kuda yang pembalap, cepat nyampe. Yang kelima wal hujaj, para haji, yamurruna yaumin kamilin, sehari semalam baru nyampe tempat itu, mendinglah. Makanya ngumpulin duit supaya bisa haji. Wal muti'una fi syahrin, orang-orang yang taat kayak kita semua nih, sholat jamaah, puasa, berbuat baik. Nah, ini nanti jalan di Shiratal Mustaqimnya itu fi syahrin, sebulan, 1 bulan itu baru nyampe. Yang penting kan selamat, 1 bulan selamat. Kalau yang enggak selamat, wal asuna yad'una aqdamahum 'ala sirati wa uzarahum 'ala dhuhurim. Sedangkan orang-orang yang banyak maksiat ini nanti dia jalannya itu dengan menggunakan, ada yang menggunakan gigirnya, ada yang mengudar dadanya masing-masing, tapi dia masih tetap. Kalau misalnya nanti jatuh ke neraka, ya yang penting nanti udah jatuh ke neraka. Misalnya dia orang-orang umatnya Nabi Muhammad, sholat tapi banyak maksiatnya misalnya, dia jatuh ke neraka. Setelah jatuh ke neraka, nanti dia disiksa di neraka. Tapi siksanya itu tidak begitu sakit, biasa saja, kayak orang hidup di dunia lah. Jadi kayak orang hidup di dunia. Kalau ternyata dilihat itu dia itu ada keimanannya, ada nur cahaya keimanan, dan dia ketika mati itu dalam keadaan iman, maka meskipun di neraka itu tidak begitu sakit, biasa-biasa saja, seperti ketika di dunia. Orang di dunia itu kan kadang sakit, kadang orde duit, kadang itu kan biasa saja kan. Itu seperti itu. Itu kalau punya iman. Tapi kan untuk mempertahankan sampai mati kita itu membawa iman, itu benar-benar hal yang susah. Makanya itulah kita harus selalu berbuat kebaikan supaya matinya itu husnul khotimah. Itu yang terpenting, itu seperti itu. Yang itu penting banget. Fatara nurul imani fi qulubihim fataqulu. Oh ya, ini kemudian dia iman, karena iman kemudian orang-orang yang beriman ini cahaya neraka itu, api neraka yang berkobar itu akan mati akibat dari nur iman. Jadi cahaya kobaran api neraka itu kalah dengan cahaya keimanan, sehingga orang-orang yang memiliki keimanan meskipun disiksa di neraka, dia masih tetap tidak begitu panas, tidak begitu sakit, karena kobarannya itu mati dengan keimanannya itu. Nah, itu ada di dalam situ. Itu yang seperti itu ya, berarti iman yang ke-8 itu adalah iman kepada padang mahsyar. Ini wal qadari wal jalili. Mana? Lah di padang mahsyar nanti orang-orang ini ya itu saling pada melihat dengan yang lain. Kita nanti akan melihat saudara kita, teman kita, tetangga kita,
kita dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan sandal, tapi matahari dekat. Karena matahari dekat, akhirnya apa? Keringatnya ini semuanya bercucuran sampai ke telinga ke sini. Tergantung amalnya. Kalau amalnya itu baik, ya dia keringatnya tidak akan banyak, sehingga dia juga tidak akan merasa tersiksa di padang mahsyar ini. Meskipun kita melihat saudara kita, anak kita, istri kita, tapi kita tidak bisa ngomong dan tidak bisa bantu. Dan meskipun kita nanti di sana itu telanjang, tidak ada orang yang memperhatikan misalnya apa-apanya, anunya itu enggak. Kenapa? Karena memikirkan diri sendiri gitu loh. Bagaimana ini nanti saya akan dihisab? Amalan saya nanti termasuk orang yang baik atau enggak? Itu semuanya pada berpikir seperti itu. Ya. Jadi semuanya enggak ada yang ingat. Ya lihat tapi enggak bisa ngomong, enggak. Pokoknya memikirkan diri sendiri. Itu di situ. Yang bisa menenangkan itu amaliyah kita, amalan-amalan kita. Maka perbanyaklah amalan kita. Sekuat mungkin, sebisa mungkin lakukan kita hal yang baik. Dimanapun kita berada, sekecil apapun, sebisa apapun, kita lakukan hal yang bersifat kebaikan. Tidak usah malu. Karena kadang-kadang, misalnya kita hanya menyingkirkan duri di jalan, itu kan remeh. Tapi justru karena perbuatan itulah yang menjadikan kita selamat dari api neraka. Itu loh. Jadi dan kita nggak usah heran menolong orang, misalnya ada orang tua yang mau nyebrang, kita seberangkan. Itu bisa jadi amaliyah itu yang menjadikan kita hidupnya berkah, kita selamat dunia akhirat. Jadi kita nggak akan tahu mana amal-amal kita yang diterima. Boleh jadi nanti ternyata di akhirat sampean itu lebih cepat masuk surganya daripada saya. Iya, karena apa? Ini banyak ngomongnya, menjelaskan kitab-kitab tapi amalnya sedikit. Bisa jadi kan begitu. Iya kan? Itu kan tanggung jawab. Makanya kan ada Al-Qur'an, kabura maktan indallahi ma la taquluna wa ma la taf'alun. Orang-orang yang banyak ngomong menjelaskan tentang agama tapi justru dia sedikit pengamalannya, ini Allah begitu benci gitu. Kalau kayak sampean kan enggak enak tinggal mendengarkan. Kalau saya kan tanggung jawabnya itu. Begitu keluar dari mulut berarti harus berusaha diamalkan. Saya juga berusaha semaksimal mungkin mengamalkan. Kalau ternyata tidak sanggup, tidak kuat, ada yang tertinggal, ya terserah Allah. Mau dimasukkan neraka ya mangga. Kalau saya sih itu aja. Saya ridho saja. Saya juga meyakini kalau Allah saya masuk neraka tapi Allah ridho. Nah, yang penting Allah ridho. Maka neraka itu akan menjadi tempat yang nikmat. Yang penting itu kan ridho Allah. Jadi kalau sudah mendapat ridho Allah itu enggak ada yang ditakuti. Tapi kudu ridho kiyen. Ridho kiyen ta. Ya mungkin itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan ila shifaiha